Waduh, depan rumah. Ya ampun. Ini kepalanya sampai masuk, Pak. Sumpah ini orang-orang pada berdarah. Udah kacau. Ini yang nabrak keretanya sampai tembus. Kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh Be, kemari dulu Be, ke stasiun Bekasi Timur tuh Be. Sini lu ambulan buru nih, ini parah banget udah, banyak korban. Tuh Be, kemari dulu nih, lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja lah, RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban. Stasiun Bekasi Timur banyak korban, bunuh kemari tuh Be. Kronologi awalnya itu kan ada mobil mogok tuh di rel kereta. Nah itu posisinya masih di stasiun Bekasi Timur, masih di dalam stasiun baru nurunin orang. Kan kita nggak jalan kan ya, baru jalan paling berapa meter, dan itu kereta berhenti, memuaskan ada gangguan. Nah saya turun dong, mau lihat posisi mobil yang di depan. Nah sekitar kurang dari 5 menit, tiba-tiba kereta yang saya naikin tadi jalan sendiri. Nggak taunya itu ketabrak dari belakang sama kereta jarak jauh. Kereta gerbong wanita yang paling belakang itu ringsek, habis setengahnya itu dimasukin sama kepala kereta jarak jauh, kenceng, langsung dus gitu. Ya itu ngelewatin hampir 2 gerbong. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pasca kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kita akan coba tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata yang saat ini sudah berada di stasiun Bekasi Timur untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini. Eril, apa informasi terbaru yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Bagaimana proses evakuasi terkini ataupun juga pemindahan gerbang kereta supaya perjalanan kereta bisa berjalan normal kembali? Ya, selamat malam. Untuk saat ini untuk di stasiun Bekasi Timur masih dalam proses evakuasi yang dimana dari petugas evakuasi ini masih dilakukan karena memang saat ini terlihat masih banyak. Dan mungkin saya akan sedikit bertanya bagaimana situasi terjadinya kepada salah satu warga yang melihat dari aktivitas terjadinya. Halo, selamat malam Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Henry. Pak, kalau boleh diceritakan tadi awalnya ini seperti apa yang Bapak tahu? Jadi tadi sebenarnya kereta ini saya mendahului kereta saya dulu berhenti Bekasi Timur sekitar 15 menit. Pada jam 7:30 kereta ini datang, tapi berhentinya agak lama karena di Tambun ada lintasan mobil gitu. Dia agak lama, terus disusul lagi kereta ke Jawa, Argo Bromo. Akhirnya Argo Bromo nabrak gerbong paling belakang yang ditempati banyak perempuan penumpang, agak masuk ke dalam gitu. Jadi korban kita nggak tahu berapa jumlahnya sebenarnya. Ini lagi terjadi evakuasi gitu. Cuman kalau dari tadi pas kejadian ini, Bapak melihat ini pukul berapa Pak untuk kejadian kereta? Nggak salah sekitar jam 8 karena dia berasap kok. Tabraknya kencang, terus kita lari cari kejadian itu di mana gitu. Kondisi di peron saat itu yang Bapak lihat ini seperti apa sih Pak? Ya kondisinya pada saat itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi begitu ada tabrakan ini kan sirenenya langsung bunyi dan
asap seperti kelihatan tabrakan besar gitu. Ternyata memang kereta Bromo itu udah masuk ke gerbongnya yang KRL ini, yang arah Cikarang gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari posisi tabrakan dengan posisi Bapak ini seberapa dekat? Saya memang langsung ke lokasinya gitu loh. Paling saya jarak sekitar 3 meter gitu. Setelah kejadian itu, apakah dari korban ini langsung dievakuasi oleh petugas atau seperti? Oh ya, langsung mereka bereaksi, langsung telepon. Saya lihat dari pihak PJKA ya, waktu itu belum ada, langsung menghubungi semua rumah sakit, mengarahkan semua ambulans. Dan kita juga ikut kok membantu tadi. Udah ada berapa, mungkin sudah ada 35 ambulans yang bawa penumpang yang kena kecelakaan gitu. Untuk terakhir tadi di dalam itu seperti apa sih Pak terlihat kondisi dari kereta? Jadi waktu terjadi tabrakan itu, jadi itu gerbong-gerbong yang sampai ke depan itu kan keluar, termasuk yang penumpang Argo Bromo juga keluar gitu loh, keluar untuk ke sini ya, beristirahat di sini. Tapi sampai sekarang kan masih evakuasi masih berjalan gitu. Itu suaranya terdengar seperti apa Pak? Kalau boleh diceritakan tadi? Ya kalau kelihatannya seperti suara bom gitu ya, tahu saking kencangnya gitu. Mungkin dia kecepatan tinggi karena dia menganggap tadinya ini tidak berhenti di sini, suruh harus jalan gitu. Memang kaget semuanya gitu loh. Jadi langsung mati semua lampu di kereta itu. Gitu. Apakah Bapak sempat melihat kereta ini berhenti berapa lama, lalu kenapa apa terjadi tabrakan? Ya karena mungkin semua kaget ya. Jadi penumpang dari kereta KRL ini dulu yang turun gitu. Setelah itu orang mulai mencari lokasi tabrakannya. Lalu dari pihak PJK baru kontak untuk datang ambulans, polisi apa semua. Makanya ini banyak yang ambulans yang hari di sini. Kalau melihat di dalam ini, kira-kira Bapak melihat ada beberapa korban Pak yang terjadi akibat dari kejadian ini? Kita nggak bisa karena itu kan cukup banyak ya, dan itu gerbong masuk gitu loh. Jadi kita nggak tahu berapa di dalam sebenarnya. Mudah-mudahan nggak ada yang meninggal ya. Ini sekarang kayaknya dari tadi udah ada 60 keluar ini dari gerbong yang ditabrak gitu. Berarti ini sudah cukup lama ya proses evakuasi hingga saat Iya, ini, Pak? proses evakuasi. Bapak sendiri tadi tujuannya mau ke arah mana ini Pak? Sebenarnya saya berhenti di sini, tapi karena begitu kereta saya duluan mendahului ini, saya biasa beristirahat ngopi di sini gitu. Terus terjadi itu. Saya